Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Bang Kobel Channel. Kali ini Bang Kobel akan melanjutkan alur cerita dari Saulen 2. Bang Kobel, slogan hari ini apa bang? Slogan hari ini adalah jika mimpimu lebih indah daripada kenyataan hidupmu, maka teruslah bermimpi dan janganlah bangun kembali. Karena jika kalian bangun kembali, maka mimpi indahmu akan berakhir. Bagi yang baru bergabung, silakan cek playlist di BK Channel karena Bang Kobel telah membantu kalian untuk mempermudah mereview alur cerita sebelumnya. Oke, tanpa banyak bacot apalagi cocot, hayo kita sedot. Pada episode sebelumnya, tim Hua Yuhao memenangkan pertandingan melawan Xi Huanye. Itu semua berkat Wang Dong yang menggunakan skill terkuatnya, yaitu menggabungkan dua cincin jiwa menjadi satu. Teknik itu dulu pernah digunakan oleh Tang San ketika melawan Xian Rensu, yang dimana pada kala itu Xian Rensu sudah menjadi dewa, sedangkan Tang San masih titel daulo ataupun level 90-an. Dia menggabungkan 9 cincin jiwa menjadi satu, karena itulah dia mampu melawan dewa. Semua tim yang masuk ke babak semifinal berkumpul di arena pertandingan untuk mengundi siapakah lawan mereka selanjutnya. Yan Shaozi menyapa mereka dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah Yan Shaozi, dekan ke-261 Akademi Shrek. Wang Dong memberitahu Hua Yuhao bahwa Yan Shaozi adalah dekan pertama yang kualifikasinya setara dengan semua raja di benua ini. Hua Yuhao pun terkejut mendengar itu. Yan Shaozi mengumumkan nomor 1 adalah tim Dai Huabin, nomor 2 adalah tim Zhao Qichen, nomor 1 adalah tim Huang Qutian, dan nomor 2 adalah tim Hua Yuhao. Hua Yuhao yang melihat Dai Huabin merasakan amarah yang bergejolak di hatinya. Sambil mengepalkan tangannya dengan erat, dia bergumam bahwa tidak menyangka dia akan bertemunya di sini. Namun dia heran karena Dai Huabin tidak mengenalinya sama sekali. Tim Dai Huabin akan melawan tim Huang Qutian karena nomor urut mereka sama. Sedangkan tim Hua Yuhao akan melawan tim Zhao Qichen. Melihat Hua Yuhao yang tidak fokus karena amarah, Wang Dong memanggil-manggil Hua Yuhao namun tidak ada jawaban. Dia pun bertanya, "Ada apa denganmu? Apakah kau masih bisa untuk melanjutkan pertandingan kali ini?" Hua Yuhao yang terbangun dari pikirannya pun menstabilkan hatinya dan berkata, "Aku bisa." Hua Yuhao bergumam pada hatinya yang penuh tekad bahwa dengan bakat Dai Huabin, kemungkinan besar dia bisa merebut posisi pertama. Namun untuk mengalahkannya, aku harus memenangkan kompetisi ini. Pertandingan pun akan segera dimulai dan tim Hua Yuhao sudah bersiap di arena pertandingan untuk melawan tim Zhao Qichen. Namun kali ini tim Hua Yuhao hanya bertanding dengan 2 orang karena Xiao pada pertandingan sebelumnya masih belum pulih dan membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Akhirnya wasit pun berkata, "Pertandingan dimulai." Tim Zhao Qichen memiliki kultivasi level 25 tipe penyerang, Zhao Qingxuan level 24 tipe kontrol, dan Long Xianyue level 22 tipe agility. Tim Zhao Qichen langsung mengaktifkan roh pelindung mereka dan bergegas menyerang Hua Yuhao dan Wang Dong. Di saat yang bersamaan, tim Dai Huabin sedang bertanding melawan tim Huang Qutian. Hua Yuhao dan Wang Dong mampu menghindari serangan musuh berkat pembagian deteksi spiritualnya. Ketika mereka mendapatkan celah, mereka pun langsung melakukan Hao Dong Force, yaitu menggabungkan kekuatan jiwa mereka untuk mengaktifkan shock spiritual yang ditujukan pada tipe kontrol musuh. Alhasil, tipe kontrol musuh pun langsung terhuyung mundur. Tanpa basa-basi lagi, Wang Dong langsung mengaktifkan skill keduanya, yaitu cahaya dewa kupu-kupu yang melesat dengan ganas ke arah musuh yang tersisa. Karena serangan itu, pihak musuh pun langsung terkapar tak berdaya. Semua itu berkat dari Hao Dong Force,
Mereka yang apabila diaktifkan maka baik serangan maupun pertahanan mereka meningkat dengan pesat, tak terkecuali dengan kultivasi mereka. Di sisi lain, Huang Cutian yang melawan Dai Huabin tidak diberi ampun karena kesenjangan kekuatan mereka. Ketika Dai Huabin beradu pukulan dengan Cutian, Cutian pun terlempar mundur jauh ke belakang. Pada akhirnya, tim Huayu Hao akan bertemu dengan tim Dai Huabin di babak final. Ketika Huayu Hao dan Wang Dong akan kembali ke asramanya, Wang Dong bertanya pada Huayu Hao, "Huayu Hao, ada apa denganmu hari ini? Apakah kau kenal dengan Dai Huabin?" Huayu Hao pun menjawab, "Ketua dari 7 monster Shrek generasi pertama adalah Dewa Perang Macan Putih yang bernama Dai Mubai. Semua orang tahu legendanya, namun apakah kau tahu sejarah keluarga Adipati Macan Putih?" Wang Dong menjawab, "Keluarga Macan Putih adalah keluarga Kekaisaran Bintang Luo. Dalam peperangan ribuan tahun yang lalu, Kekaisaran Bintang Luo hampir saja runtuh. Beberapa sekte di negara itu bekerja sama untuk menyelamatkan kekaisaran. Pada kala itu, talenta Adipati Macan Putih telah remuk dan kekuatannya pun melemah. Kaisar Macan Putih saat itu menyerahkan tahtanya pada Marsekal Agung Pemberantas Pemberontakan. Sekarang keluarga Kekaisaran Bintang Luo diangkat menjadi Adipati Agung yang menikmati kekayaan abadi. Roh pelindung yang diwarisinya adalah roh pelindung yang sangat kuat. Ketua dari 7 monster Shrek yaitu Dai Mubai pun berasal dari Akademi Shrek." Huayu Hao berkata bahwa Dai Huabin adalah keturunan dari Dai Mubai, putra bajingan Dai Huo, Adipati Macan Putih generasi saat ini. Wang Dong terkejut akan kebenaran ini karena Huayu Hao dan Dai Huabin adalah saudara seayah. Namun Huayu Hao tidak menganggap Dai Hao itu sebagai ayahnya. Dia adalah bajingan yang telah menyakiti ibunya. "Ibu dan aku hanya sendirian tanpa ada yang bisa diandalkan. Kami saling bergantung satu sama lain. Walaupun dia disakiti, namun tetap menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tersenyum. Dia berpikir bahwa selama kita hidup sehat tanpa adanya masalah, itu saja sudah cukup. Ibuku bekerja sebagai pembantu di kediaman Macan Putih untuk menghidupiku. Namun, dia diperlakukan secara tidak manusiawi oleh mereka." Muncullah ingatan di benak Huayu Hao yang dimana ibunda tercintanya sedang jatuh sakit dan dia pun membantu sang bunda untuk menjemur pakaiannya. Sang bunda pun tersenyum pada Huayu Hao karena anak yang ia besarkan sudah beranjak dewasa dan bijaksana. Namun ketika Huayu Hao selesai menjemur pakaian itu, datanglah para penjaga yang memutuskan tali jemuran itu dan memaki Huayu Hao bahwa bocah liar seperti ini ternyata berasal dari kediaman Adipati. Penjaga itu pun mencambuk Huayu Hao hingga tersungkur ke tanah. "Bajingan, apakah kau tidak punya mata? Tuan muda telah kembali. Enyahlah dari hadapanku." Ternyata yang dimaksud penjaga itu adalah Dai Huabin. Untuk pertama kali itulah Huayu Hao bertemu dengan Dai Huabin. Para penjaga itu rupanya tak cukup mencambuk Huayu Hao hingga tersungkur. Mereka datang kembali untuk mencambuk Huayu Hao karena diperintahkan oleh Dai Huabin untuk mencambuknya dengan keras. Ketika para penjaga yang haus untuk menyiksa Huayu Hao, namun sang budak yang sedang sakit itu melindungi tubuh Huayu Hao sehingga punggung ibunya lah yang dicambuk dengan brutal. Sambil dipukuli oleh penjaga, sang bunda pun berkata bahwa Huayu Hao hanyalah anak kecil. "Jika kalian mau, maka cambuk saja diriku." Huayu Hao yang merasakan tubuh sang bunda sudah bergetar karena cambukan itu, dia hanya bisa merasakan amarah yang membara di hatinya. Dia akan selalu mengingat kejadian ini karena banyaknya cambukan itu. Punggung sang bunda pun berdarah-darah hingga pingsan di hadapan Huayu Hao. Akibat kejadian itu, sakit sang bunda semakin memburuk hingga ajal pun menjemputnya, meninggalkan Huayu Hao yang masih kecil seorang diri. Namun sebelum sang bunda wafat, dia memberikan belati Macan Putih milik Dai Hao, ayah yang tak bertanggung jawab.
Wahyuhao pun mengingat kejadian ini dan dia bersumpah akan membalaskan apa yang Dai Hao lakukan pada ibunya, serta semua orang di kediaman Macan Putih harus membayar apa yang mereka perbuat pada ibuku. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen karena satu subscribe dan satu like itu sangat bermanfaat bagi Bang Kobel. Oke, see you later, bye.